Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian globalisasi. Tapi sebelum kita memasuki materi, perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 buah gambar, yaitu surat, telepon, dan internet. Mari kita berdiskusi terlebih dahulu. Menurut kalian, perubahan apa yang terjadi dalam gambar tersebut? Dari awalnya surat, kemudian berubah menjadi telepon, kemudian berubah jadi internet. Ya, betul, yaitu berkaitan dengan komunikasi. Yang kedua adalah apa bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akibat teknologi tersebut. Bentuk perubahan yang terjadi di dalam masyarakat antara lain adalah cara berkomunikasi. Kalau dulu komunikasi masyarakat menggunakan surat itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian ketika ditemukan telepon menjadi sangat cepat. Tetapi telepon hanya suara. Kemudian ketika ditemukan internet, masyarakat sekarang bahkan bisa berkomunikasi dengan temannya, keluarganya, dengan yang jauh tempatnya, bisa melihat gambarnya maupun suaranya. Nah, apa hubungannya perkembangan di atas dengan globalisasi? Nah, perubahan komunikasi ini sangat berkaitan erat dan menjadi salah satu faktor pendorong semakin cepatnya terjadinya globalisasi tersebut, karena komunikasi tersebut bisa menjangkau ke seluruh dunia. Lantas, seperti di dalam ilustrasi ini, apa sih yang dimaksud globalisasi yang ditanyakan oleh Adi ini? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa globalisasi ini adalah proses masuknya ruang lingkup dunia, atau bisa diartikan globalisasi ini berasal dari kata global atau globe, yaitu dunia atau pulau dunia. Sedangkan menurut para ahli ada Anthony Giddens, beliau seorang sosiolog Amerika, menyatakan bahwa globalisasi dapat diartikan sebagai intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh, sehingga peristiwa di suatu tempat dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat yang lain, meskipun tempat tersebut terjadi jauh berkilo-kilometer jauhnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi menurut Anthony Giddens ini bahwa globalisasi itu adalah hubungan jarak jauh, hubungan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain meskipun terpaut jarak yang sangat besar. Peristiwa di sini di Indonesia bisa mempengaruhi peristiwa yang terjadi di Jepang ataupun Amerika misalnya, atau sebaliknya, peristiwa di Amerika ini terjadinya di Amerika tapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap Indonesia pada peristiwa itu terjadi di Amerika. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut apa saja contohnya. Kemudian menurut para ahli selanjutnya adalah Thomas Larsen menyatakan bahwa globalisasi adalah proses penyusutan dunia sehingga jaraknya semakin pendek dan segala hal terasa semakin dekat. Globalisasi ini mengacu pada semakin mudahnya interaksi antara seseorang di suatu tempat dengan orang lain di belahan dunia yang lain. Jadi, menurut Thomas Larsen ini lebih kepada kecepatan. Jadi bagaimana seseorang bisa cepat menghubungi orang lain, bisa mengetahui kabar orang lain. Jadi dimensi atau jarak itu sekarang tidak penting bagi dunia, atau batas-batas jarak itu sekarang tidak begitu penting.
Kita bisa menghubungi saudara kita di Merauke ataupun di Aceh. Hari ini juga, sekarang juga dengan menggunakan telepon, bisa menggunakan WhatsApp. Nah, jadi itu semakin mempercepat dan mendekatkan kita dengan orang lain dari belahan yang lain. Selanjutnya adalah menurut Selo Sumarjan, beliau adalah sosiolog dari UGM, menyatakan bahwa globalisasi ini adalah terbentuknya organisasi komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Jadi menurut pendapat Selo Sumarjan ini, globalisasi ini menciptakan sebuah organisasi masyarakat yang bisa saling terhubung. Nah, kesimpulannya bahwa globalisasi adalah suatu keadaan yang mendunia, di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antara negara dan antar manusia semakin besar. Batas-batas kedaulatan suatu negara dan bangsa menjadi kabur, serta keputusan atau kegiatan di belahan dunia yang satu dapat mempengaruhi keputusan belahan dunia yang lain. Nah, apa aspek penting dari pengertian globalisasi ini? Kita bisa ada 3 poin penting di dalam pengertian globalisasi ini. Pertama, globalisasi ini akan memunculkan namanya teori ketergantungan. Apa itu teori ketergantungan? Nah, teori ketergantungan adalah dependensi atau ketergantungan adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu itu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Contohnya, teknologi dan industri. Bentuk ketergantungan yang baru. Ini adalah bentuk ketergantungan yang baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak hanya berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modal di negara-negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Jadi sekarang aspek yang lebih besar, ketergantungan yang besar kita, misalnya ketika kita ingin maju membuat industri, kita harus mencari yang namanya investor dari luar negeri. Nah, investor-investor ini adalah biasanya berasal dari negara-negara Amerika, negara-negara yang besar. Kemudian menanamkan modal, membangun pabrik di sini. Kemudian pabrik itu sebenarnya ya untuk kepentingan negara Indonesia. Misalnya seperti yang dekat ini ada pabrik triplek, plywood. Nah, itu sebenarnya kan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi yang membangun itu adalah investor dari Korea. Nah, seperti ini nanti akan memunculkan yang namanya ketergantungan atau dependensi. Kemudian aspek penting yang kedua adalah batas-batas kedaulatan suatu negara dan bangsa ini menjadi kabur. Jadi semakin mudahnya kita komunikasi dengan orang, kita bisa mengetahui keadaan orang dari luar negeri dengan cepat. Misalnya kita punya saudara di Jepang, Korea, Hong Kong, kita bisa telepon kapan saja. Ini menghilangkan yang namanya batas-batas kedaulatan suatu negara. Kita berkomunikasi bisa langsung tahu kondisi keluarga kita di tempat yang jauh. Deteritorial ini artinya bahwa batas-batas geografi ditiadakan atau dianggap tidak berperan, tidak lagi menentukan dalam hubungan antar negara. Jadi karena globalisasi ini memang menuntut kita semakin cepat dan semakin mudah ketika memasuki suatu negara. Makanya sekarang banyak ya tren sekarang itu bea cukai, biaya masuk barang kepada suatu negara itu mulai dihilangkan dan mulai
yang namanya masuk ke dalam pasar bebas. Pasar bebas. Jadi semua orang bisa masuk mudah seperti di Eropa itu, sesama negara-negara Eropa penduduknya itu bisa keluar masuk negara, sesama negara Eropa tanpa visa, tanpa ada visa kunjungan, karena bergabung menjadi satu menjadi negara Uni Eropa. Nah, bentuk deteritorial ini antara lain adalah informasi antar negara ini semakin cepat kita ketahui. Sesuatu yang terjadi di Irian Jaya ataupun di Madiun misalnya, itu semakin cepat bisa diketahui oleh saudara-saudara kita ataupun orang di luar negeri karena adanya komunikasi. Apa itu ya? Bisa media sosial, bisa media online. Jadi itu informasi apapun, kejadian apapun di Indonesia, di pelosok apapun, itu bisa diketahui sekarang. Bahkan kayak seperti viral, seperti itu kan. Kalau dulu kan nggak ada yang seperti itu, viral itu kan nggak ada. Viral bisa ada karena semakin majunya teknologi. Jadi apapun yang bisa kita ketahui, kejadian dimanapun, itu bisa kita ketahui dengan cepat karena adanya teknologi informasi. Kemudian adalah ekonomi kawasan antar negara. Nah, sekarang ini memang didorong adanya kebebasan dalam keluar masuk atau perdagangan. Keluar masuk negara ini sudah tidak ada namanya bea cukai atau bea masuk, karena tujuannya untuk memperlancar ekonomi. Nah, batasan-batasan seperti itu, seperti pajak, bea cukai, itu sebenarnya tujuannya untuk memproteksi barang dalam negeri. Tetapi sekarang eranya adalah era pasar bebas, maka semua seperti itu akan dihilangkan, dan kita sedang menuju itu. Ada namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan itu akan berlaku pada tahun 2022. Nah, jadi kita mau tidak mau kita harus siap masuk di dalam era globalisasi di bidang ekonomi, di mana batas-batas negara itu mulai dihilangkan. Bahkan sekarang sudah terjadi. Kita di Tokopedia ataupun di toko-toko marketplace bisa pesan barang dari luar negeri secara langsung dari Cina. Oh, barangnya murah, bagus, atau dari Amerika, kita bisa pesan langsung barang-barang seperti itu. Kemudian di teritorial yang lain adalah interaksi antar negara. Interaksi komunikasi kita semakin cepat antar negara. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di luar negeri dengan cepat menggunakan media sosial. Bahkan yang lagi tren sekarang seperti kayak Vicky Naki, ya, dia berkomunikasi dengan banyak orang di beberapa negara di Rusia, di Eropa. Nah, itu membuktikan bahwa kita sekarang bisa berteman dengan seluruh dunia. Padahal kalau dulu itu sesuatu hal yang tidak mungkin atau mustahil karena butuh waktu yang lama, ngirim surat, tulis suratnya dulu, dikasihkan ke kantor pos. Nah, alamatnya nggak tahu, ini rujukan siapa kan ya. Nah, kalau sekarang tinggal diklik-klik-klik langsung dicarikan, bertemu dengan seseorang, kemudian berkomunikasi, berteman, itu dari luar negeri pun sekarang sudah bisa. Ini adalah bentuk-bentuk deteritorial. Sekarang batasan wilayah itu tidak penting. Orang bisa berkomunikasi dengan semua orang dari negara manapun. Nah, aspek penting geografi yang ketiga, pengertian geoglobalisasi yang ketiga adalah peristiwa di belahan dunia yang satu ini dapat mempengaruhi peristiwa di wilayah dunia yang lain, seperti pendapat Anthony Giddens bahwa hubungan antar negara ini terjalin dalam sebuah komunikasi dunia internasional yang saling mempengaruhi antara satu yang sama dengan yang lain. Contohnya di bidang ekonomi. Ketika tahun 2008, kita masih ingat, mungkin kamu masih uh, usia berapa ya? Nah, tahun 2008 itu terjadi krisis di Amerika.
di mana krisis ini terjadi ketika masyarakat Amerika ini banyak kredit macet, kredit rumah macet, sehingga menyebabkan The Fed ini adalah bank sentral Amerika ini menaikkan suku bunga. Dampaknya adalah dolar ini semakin naik. Jadi dolar ini semakin naik karena suku bunga dinaikkan. Harga dolar ini akan menjadi sangat mahal. Nah, sebenarnya yang krisis Amerika, tetapi yang berdampak adalah Indonesia. Kan jauh beda negara. Kenapa kok berdampak? Karena Indonesia ini terikat kuat dengan Amerika, sangat bergantung dengan Amerika karena semua transaksi di dunia ini menggunakan yang namanya mata uang dolar. Nah, ketika dolar itu naik, ketika kita mau beli barang yang awalnya $1 itu misalnya 5.000, kemudian terjadi kenaikan $1 menjadi 8.000, harganya barang itu misalnya $100, sama tetepan. Nah, dikurskan 5.000 berarti kan sekitar berapa itu, 500.000 harusnya. Tapi ketika dolar naik menjadi 8.000, maka naiknya kita ketika mau beli barang dari luar negeri itu menjadi 800.000. Artinya ada selisih 300.000 yang harus kita, biaya tambahan yang harus kita keluarkan. Jadi itu efeknya, meskipun kita itu di negara Indonesia tidak terjadi kredit macet seperti yang terjadi Amerika, yang kredit macet itu Amerika, tapi nanti akan berdampak ke Indonesia. Itu adalah salah satu efek dari globalisasi. Jadi kejadian dari luar itu bisa berpengaruh sangat besar bagi Indonesia. Seperti nanti ada perang efek dagang, itu yang berperang adalah Amerika dan Cina, nah, perang dagang. Tetapi yang berdampak adalah Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia. Nah, quote atau kata bijak menurut Ibu Susi, beliau adalah mantan Menteri Kelautan Indonesia, menyatakan bahwa time is running. Globalisasi juga tidak bisa dihentikan. Maka jangan buang waktumu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Explore of the world as more as you can. Give wherever you wanna go. Don't wherever you wanna do. Jadi silakan ekspor kemampuan kalian. Globalisasi ini tidak bisa dihentikan, tapi adalah globalisasi ini menjadi waktu kita untuk menjadi seseorang yang hebat. Eksplor kemampuan kalian, pergilah kemanapun yang kalian mau, lakukanlah apa yang kalian mau. Itu kira-kira menurut Ibu Susi, Ibu Cia Susi dalam menghadapi globalisasi. Nah, ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi ini ada 3, yaitu aspek kultur, aspek geografis, aspek ekonomi. Kita bahas satu persatu. Aspek kultural. Aspek kultural adalah berkembangnya suatu kebudayaan dari suatu negara dapat menyebar atau berkembang di negara lain yang memiliki aspek kultur yang berbeda. Kebudayaan dari negara-negara lain itu dapat diterima dengan baik di seluruh dunia dan menjadi tren perkembangan saat itu. Contoh kasus misalnya kasus kebudayaan K-pop atau Korea Pop yang merupakan budaya dari negara Korea, Korea Selatan khususnya. Nah, ini ternyata dapat diterima dengan baik di negara-negara Asia seperti Indonesia. Bahkan kita sekarang mengemari K-pop, ada BTS, kemudian apalagi ya, banyak yang dan anak-anak muda kita sekarang, khususnya kalian juga, itu sangat mengemari namanya K-pop. Bahkan kemarin sempat viral apa itu makanan NCT BTS meal itu
Nah, itu adalah sebenarnya kan, kejadian itu adalah di Korea, tetapi bisa, diterima dan menjadi booming di Indonesia juga. Selain itu misalnya budaya komik manga atau dari Jepang. Nah, memang komik manga ini, dari Jepang, tetapi, diterima dengan baik di seluruh masyarakat di Asia maupun di Indonesia sendiri. Ciri yang kedua adalah aspek geografis. Adanya perubahan dalam ruang gerak dan waktu, memudahkan manusia untuk berpindah tempat secara cepat tanpa dipengaruhi oleh batas-batas negara. Tujuannya adalah untuk memperlancar ekonomi dan mobilitas orang. Nah, contohnya adalah pembangunan kereta api yang menghubungkan Cina dengan Paris, Prancis, telah memudahkan seseorang dalam memudahkan tempat dan kepentingan bisnisnya dengan cepat dan aman. Jadi ada namanya, kereta api Trans-Siberian. Trans-Siberian ini menghubungkan Cina, Rusia, dan negara-negara di Eropa ini tergabung di dalam satu, jalur rel kereta. Itu menempuh sekitar 4.000 kilometer. Kamu bisa bayangkan 4.000 kilometer itu naik, kereta selama 3 hari itu dari Cina sampai ke Prancis. Nah, ini, bisa terjadi karena adanya efek globalisasi. Jadi globalisasi ini menghilangkan batas-batas negara seseorang ketika mau pergi itu, tanpa harus dipikirkan lagi, batas-batas negaranya. Ciri yang ketiga adalah aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini berkembang pesat ketika munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang berkembang pesat mengembangkan bisnisnya ke negara-negara lain dan membuat pasar dan produksi di negara tersebut dan saling bergantungan. Contohnya yaitu perusahaan KFC. Nah, milik Amerika, seorang pengusaha Amerika. Dia memiliki sekitar 20.000 toko di seluruh dunia dan menciptakan perekonomian dan pasar tersendiri bagi negara yang dikuasainya, menciptakan ketergantungan terhadap negara tersebut. Contohnya KFC di Indonesia. Itu hanya ada di Indonesia KFC yang ada nasinya. Kalau di negara-negara lain tidak ada nasinya. Biasanya dengan kentang. Nah, ketika KFC membangun, gerai di sini pasti akan bekerja sama dengan peternak ayam. Jadi ayamnya tidak mungkin diekspor langsung, diimpor langsung dari Amerika tidak mungkin. Pasti menggunakan produk lokal. Ini tujuannya untuk, lebih, meminimalkan biaya produksi dan distribusinya. Kemudian pasti, berhubungan dengan apa itu, berasnya, dengan petaninya untuk memasok berasnya. Jadi ini menciptakan yang namanya ketergantungan dan, saling, eee, bermanfaat antara pemilik gerai KFC dengan masyarakat khususnya. Nah, perusahaan multinasional seperti KFC itu contohnya misalnya dari Amerika ini dimiliki oleh, seseorang pengusahanya sebagai direktur utamanya, kemudian ketika, di luar negeri, ingin membangun misalnya di Indonesia ingin membangun misalnya kalian ingin membangun KFC di Selambur misalnya. Nah, itu bisa dengan cara membeli gerainya. Nah, ada beberapa fitur yang nanti kalian dapatkan ketika, membeli gerainya. Jadi nanti kamu akan dapat, eee, fasilitas, karyawan, kemudian, bahan-bahan pasokan itu dipikir semua oleh perusahaan multinasional itu. Jadi kamu tinggal hanya berinvestasi modal saja. Sedangkan nanti karyawan, jalannya outlet itu yang mikir adalah, perusahaan KFC ini. Nanti kamu setiap bulan tinggal menerima profitnya atau keuntungannya. Nah, gerai KFC ini dari gerai ini kemudian mulailah banyak, gerai KFC bermunculan di berbagai daerah, bahkan di sekitar kita
Itu sudah ada di Madiun ada, kemudian di Ponorogo juga ada. Nah, ini mulai-mulai muncul. Nah, itu bukan miliknya Amerika sebenarnya, miliknya orang Indonesia yang membangun atau membeli gerainya KFC. Nah, kita masuk ke sejarah perkembangan globalisasi. Nah, globalisasi ini mengalami perkembangan dalam era perjalanan kehidupan manusia. Globalisasi bisa kita bedakan menjadi tiga perkembangan. Pertama adalah globalisasi pada masa prasejarah. Globalisasi terjadi pada masa kuno. Nanti ada globalisasi kolonial dan globalisasi postkolonial. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi masa modern, di mana nanti ada globalisasi milenium dan ada globalisasi postmodern. Nah, kita bahas globalisasi masa prasejarah terlebih dahulu. Cara perkembangannya, globalisasi ini ternyata sudah terjadi sejak era prasejarah. Hal ini bisa dilihat bentuk perkembangan globalisasi ini ketika manusia ini melakukan migrasi dari daerah lain untuk mencari daerah yang baru maupun bentuk pangan yang baru, mungkin mencari bahan makan yang lebih banyak. Jadi globalisasi pada masa prasejarah ini terjadi ketika manusia purba ini melakukan migrasi. Mungkin bisa kalian ingat dulu ada yang namanya Detro Melayu, Proto Melayu. Ini adalah migrasi manusia purba yang terjadi pada masa prasejarah. Nah, faktor pendorong globalisasi pada masa prasejarah ini adalah manusia purba berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara migrasi dan faktor alam. Nah, bentuk globalisasi ini berupa teknologi dan budaya purba. Jadi budaya itu bisa kita lihat sampai saat ini memiliki kemiripan yang sama. Jadi budaya dengan negara asli seperti di daerah Vietnam itu memiliki kesamaan dengan beberapa budaya yang ada di Indonesia seperti Nikara ataupun gerabah dari tanah liat. Hasil globalisasi ini bisa kita lihat adalah kebudayaan Bakson, Huapin, dan Dongson. Kebudayaan Bakson, Huapin, dan Dongson ini banyak tersebar di Indonesia dan menghasilkan kebudayaan yang ada di Indonesia seperti kebudayaan Pacitan, kebudayaan Andong. Mungkin kalian bisa ingat kembali materi prasejarah tersebut. Kesimpulannya adalah globalisasi pada masa prasejarah ini terjadi disebabkan karena faktor alam yaitu perubahan iklim, glasial dan interglasial, dan keinginan bertahan hidup untuk mencari daerah baru yang tersedia bahan makan yang cukup. Tugas mandiri modul 2. Silakan kalian meneruskan sejarah globalisasi masa kuno, di mana nanti kalian harus menceritakan sejarah perkembangannya, kemudian gambar ilustrasinya, kemudian faktor pendorongnya apa saja yang terjadi globalisasi kuno tersebut, disertai dengan gambar ilustrasi, dan bentuk globalisasi masa kuno antara lain ada bentuknya apa di kolonial, bentuknya apa di postkolonial. Serta hasil globalisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kolonial dan postkolonial. Serta kalian juga harus menuliskan kesimpulan apa dari sejarah perkembangan globalisasi kuno tersebut. Kenapa sejarah globalisasi pada masa kuno tersebut bisa terjadi. Kemudian yang kedua adalah globalisasi masa modern. Nah, sama seperti dengan globalisasi masa kuno ini,
Kalian harus menceritakan secara perkembangannya, faktor pendorongnya, kemudian bentuk globalisasinya itu ada dua, yaitu milenial dan postmodern. Kemudian hasil globalisasi dari milenial maupun postmodern, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, itu adalah tugas modul 2. Kalian bisa melihat e-learning untuk lebih detailnya mengenai tugas ini. Materi selanjutnya yaitu bentuk globalisasi. Globalisasi ini mengalami beberapa model atau bentuk, antara lain yaitu teknologi informasi, transportasi penumpang, transportasi barang, perdagangan, dan komunikasi. Transportasi penumpang bisa kita lihat perkembangannya dulu. eh, Penumpang ini berpindah tempat ini membutuhkan waktu yang lama, karena dulu hanya memakai dokar atau cikar ya. Kemudian ketika ditemukan mesin, mulailah manusia ini berpindah tempat dengan agak lebih cepat dengan menggunakan bus. Kemudian ketika ditemukan mesin uap, mulailah dibuat kereta api, di mana eh, perpindahan orang ini semakin cepat dan dalam jumlah yang semakin banyak, karena kereta api kan terdiri dari beberapa gerbong, jadi semakin cepat dan semakin murah. Kemudian mulai ditemukan kereta api, juga mulai ditemukan juga kapal uap. Ketika ditemukan kapal uap ini, perpindahan orang antar negara yang melintasi pulau ini semakin cepat. Berbeda dengan menggunakan kapal, penumpang yang menggunakan layar ini butuh waktu yang lama. Dulu orang Belanda ketika sebelum ditemukan kapal uap itu, perjalanan Indonesia ke Belanda itu membutuhkan sekitar 6 bulan. Nah, ketika ditemukan kapal uap ini berlangsung cepat, cuma hanya 1 bulan. Kemudian teknologi berkembang lagi menjadi teknologi pesawat. Nah, perpindahan orang sekarang sangat cepat sekali dengan menggunakan pesawat. Contoh kasus misalnya ketika kita mau ke Ambon, itu hanya butuh waktu 2 jam. Itu sudah nyampe kalau pakai pesawat. Tetapi kalau pakai kapal itu butuh 3 sampai 4 hari. Jadi semakin cepat. Itu adalah salah satu bentuk dari geografi globalisasi di bidang transportasi penumpang. Yang kedua adalah transportasi barang. Transportasi barang ini awalnya masih sederhana bentuknya, yaitu kapal bercadi. Ini masih mengandalkan kayu nampan seperti itu ya. Kemudian berkembang menjadi kapal layar. Ini menggunakan teknologi angin, jadi semakin agak cepat. Berkembang lagi menjadi kapal pinisi yang menggunakan mesin. Ini semakin besar kapalnya dan semakin cepat ketika nanti berlayar, karena bergantung pada mesin. Kemudian di era sekarang saat ini berkembang yang namanya kapal tanker. Nah, kapal tanker ini bisa memuat barang yang cukup banyak. Panjangnya saja kapal tanker itu sekitar 400 sampai 600 meter. Itu 2 kali dari lapangan sepak bola besarnya. Nah, itu menampung beberapa peti kemas dan dikirim antar samudra sekarang. Di bidang perdagangan, bentuk globalisasi itu bisa kita lihat awalnya masyarakat itu menggunakan pasar tradisional, berjualan di lapak seperti itu. Kemudian berkembang menjadi toko sembako atau toko kelontong seperti itu. Kemudian berkembang lagi menjadi minimarket. Minimarket mulai berkembang dan menjadi supermall. Nah, di era 4.0 ini perdagangan mulai berkembang di bidang online. Bahkan ada mall online. Apa itu? Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu ibaratnya mall yang online. Kita bisa pesan barang
cukup melihat dari HP, nunggu di rumah, dipesan, barangnya 2-3 hari akan sampai. Jadi itu salah satu perkembangan globalisasi di bidang perdagangan. Kemudian di bidang telekomunikasi, dulu orang mau berkomunikasi itu harus nulis surat, datang ke kantor pos, kemudian nanti diposkan. Prosesnya lama. Kemudian ditemukan Telegram. Nah, ketika ditemukan Telegram itu komunikasinya kita pakai sandi, namanya sandi Morse. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon kabel. Nah, orang berkomunikasi dengan menggunakan kabel, tapi masih terbatas. Bagaimana dengan luar pulau? Kita kan nggak bisa menyambung kabel antar pulau. Nah, jadi masih terbatas. Akhirnya ditemukan yang namanya telepon seluler yang masih bentuknya tebal, kotak, berat, itu beda dengan sekarang, dan kartunya itu sangat mahal sekali itu dulu. Nah, berkembang lagi saat ini di dalam industri 4.0, yaitu komunikasi menggunakan smartphone, di mana semua aktivitas telepon, melihat video, foto itu dijadikan dalam satu yang namanya handphone atau smartphone. Bentuk globalisasi selanjutnya adalah teknologi informasi. Kalau dulu eh, informasi yang tersebar itu hanya berdasarkan koran, jadi menunggu beritanya ibaratnya delay. Jadi wartawannya masih menulis dulu, meliput berita, kemudian ditulis, malamnya dicetak, paginya baru disebarkan informasi itu. Jadi butuh setidaknya 1 hari. Itu dulu. Jadi berita itu kita menerimanya kejadiannya kemarin, kita baru tahunya hari ini. Itu dulu. Jadi informasi dari koran. Kemudian ketika ditemukan radio, informasi ini berlangsung agak cepat. Jadi kejadian di suatu daerah kita bisa tahu karena adanya radio. Misalnya dulu ada peristiwa penyerangan Jepang. Nah, itu kita tahunya dari mana? Dari radio. Tetapi masih terbatas karena hanya dalam bentuk suara. Kemudian ditemukan TV. Nah, ini agak berlangsung cepat lagi. Tidak hanya suara, kita juga bisa melihat gambarnya. Tetapi juga lama karena harus melalui proses diliput dulu, kemudian nanti masuk ruang editing, baru disiarkan. Masih lama. Akhirnya berita komunikasi itu disebarkan melalui komputer, melalui jaringan internet. Nah, sekarang sudah tidak ada batasan lagi. Semua orang bisa menyebarkan informasi, kita bisa menerima informasi kapanpun, dimanapun. Dan dampaknya adalah terjadinya disruptif informasi. Jadi informasi ini membludak. Itu salah satu bentuk dari globalisasi. Nah, di bagaimana bentuk globalisasi di Indonesia itu di bidang hukum dan pertahanan maupun keamanan, globalisasi ini bisa kita lihat semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi tuntutan terhadap dilaksanakan hak-hak asasi manusia. Semakin mudahnya informasi yang kita terima, semakin mudah kita mengawasi yang namanya hukum. Sehingga supremasi hukum, demokrasi, tuntutan pemenuhan hak asasi manusia ini semakin luas. Kemudian regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan banyak. Yang ketiga adalah semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Globalisasi di Indonesia selanjutnya di bidang sosial dan budaya, contohnya adalah meningkatkan pembelajaran melalui tata nilai sosial, budaya, cara hidup, pola pikir, baik maupun ilmu pengetahuan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Yang kedua adalah meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Di era globalisasi ini salah satu tuntutan terbesar adalah kita bisa
kolaborasi atau bekerja sama. Jadi bukan lagi kompetisi tapi bekerja sama. Ini adalah salah satu efek dari globalisasi. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing di luar, sekolah-sekolah asing di luar. Ini adalah salah satu efek dari globalisasi. Bidang ekonomi, khususnya sektor perdagangan, antara lain mulainya liberalisasi perdagangan barang, jasa pelayanan, komoditi lain memberikan peluang kepada Indonesia untuk bersaing merebut pasar perdagangan luar negeri, terutama hasil pertanian, hasil laut, tekstil, dan bahan tambang. Yang kedua adalah arus perdagangan luar negeri ini menyebabkan defisit perdagangan nasional ya. Ini adalah berkaitan karena semakin banyaknya barang yang datang ke Indonesia karena efek dari globalisasi, sehingga barang dagang kita ini mengalami kekalahan karena mungkin barang dagang dari luar negeri ini kualitasnya lebih bagus, kadang malah barangnya jauh lebih murah karena di sana diproduksi massal, sedangkan di tempat kita masih diproduksi secara perseorangan, sehingga biaya produksinya itu pasti jelas akan berbeda dan mempengaruhi harga jual kepada konsumen. Nah, bentuk globalisasi selanjutnya di Indonesia antara lain adalah di bidang ekonomi, di mana kita bisa melihat dari sektor produksi. Nah, adanya kecenderungan perusahaan-perusahaan asing ini memindahkan operasi produksi perusahaannya di negara-negara berkembang dengan pertimbangan keuntungan geografis. Jadi, semakin mudah menjual barangnya. Seperti Honda, pabriknya itu kan miliknya Jepang. Dulu itu mesinnya dirakit di Jepang, kemudian dikirim ke Indonesia, baru dimasukkan dalam rakitan kerangka motor yang dibangun di Indonesia. Nah, sekarang tidak, baik mesin, baik kerangkanya, semua onderdilnya dibuat di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk memangkas geografis. Daripada mendatangkan mesin dari Jepang itu membutuhkan waktu yang lama, belum lagi kena biaya pajak, maka dibangun aja di Indonesia, tidak akan kena pajak tambahan, biaya impor. Kemudian mesinnya jauh lebih cepat dibuatnya dan langsung bisa diterima oleh masyarakat langsung. Nah, ini adalah salah satu efek dari globalisasi. Kesimpulannya adalah bentuk globalisasi ini menyelesaikan perkembangan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Terakhir adalah dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi yang bagi bangsa Indonesia ini bisa kita lihat adalah perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi ini dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai sikap masyarakat yang sesuai dan semula awalnya irasional menjadi rasional karena semakin berkembangnya pengetahuan. Seperti hanya kemarin kita dikritik oleh dokter Amerika mengenai penyemprotan disinfektan di jalan-jalan umum. Nah, semakin banyaknya pengetahuan atau informasi yang kita terima itu semakin membuat kita atau masyarakat Indonesia itu berpikir secara rasional. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah beraktivitas dan mendorong dan berpikir lebih maju. Jadi mulai muncul alat-alat yang canggih, kemudian ilmu-ilmu yang mudah kita akses dari luar negeri. Ini semua menjadi pendorong kemajuan dari ilmu pengetahuan maupun teknologi. Selain itu, yang ketiga adalah tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri mendorong produksi alat-alat komunikasi, transportasi yang canggih. Ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan asing mendirikan kantornya, banyak investasi di Indonesia, sehingga banyak mendirikan industri di sini, itu semakin memudahkan kita membuka lapangan pekerjaan, menyediakan kebutuhan kita. Itu salah satu fungsi dari peningkatan dari industri. Nah, selain dampak positif, ternyata globalisasi ini juga berdampak negatif bagi Indonesia.
Salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang semakin pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat semakin melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Jadi semakin membuat orang konsumtif. Apalagi kalau flash sale, Shopee, flash sale, nah itu semakin banyak untuk mendorong orang untuk membeli barang. Ya kalau barangnya itu yang dibeli adalah barang Indonesia atau produk dari orang Indonesia, itu justru malah baik untuk perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Tapi kalau barang itu ternyata dibuat dari luar negeri, justru itu merupakan kerugian karena nanti akan melemahkan perekonomian nasional. Yang kedua, dampak negatif ada sikap individualistik. Masyarakat ini mulai merasa mudah dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Orang akan lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Jadi semakin banyaknya teknologi yang dia terima, teknologi itu kan prinsipnya memudahkan aktivitas seseorang. Misalnya tandur pari dulu itu membutuhkan banyak orang untuk menanam pari. Tapi ketika nanti ditemukan mesin penanam padi dengan mesin itu kan ada yang dari Vietnam itu hanya butuh satu orang saja bisa menyelesaikan menanam padi 1 hektar cukup 1 jam, cepat sekali. Ataupun mesin panen seperti DOS, nah, itu mesin DOS itu yang terkenal. Jadi mesinnya seperti traktor itu dia memanennya jauh lebih cepat. Padahal kalau dulu itu pasti membutuhkan beberapa orang untuk memanen padi. Nah, ini membuat seseorang merasa dirinya bahwa hanya cukup dia saja itu bisa menyelesaikan semua pekerjaan. Sehingga nanti akan muncul yang namanya individualistik. Yang ketiga adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Tapi tidak semua budaya barat itu baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Ada juga budaya yang negatif yang mulai menggeser budaya asli dan anak-anak ini mulai seperti contohnya anak-anak yang tidak menghormati orang tua, kemudian kehidupan bebas remaja dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk dampak negatif dari globalisasi. Kemudian kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu yang satu dengan yang lain secara stagnan. Hal ini karena akan menimbulkan yang namanya kesenjangan sosial. Jadi ketika ada orang yang lebih sukses karena ikut dalam berperan dalam globalisasi dan satunya ini tidak mampu mengikutinya, maka akan terjadi kesenjangan yang jauh lebih besar karena globalisasi ini menciptakan yang namanya kemudahan bagi seseorang yang bisa memanfaatkannya dan efeknya akan cepat sekali. Kemudian dampak globalisasi menurut bidangnya ini di bidang hukum. Dampak negatifnya adalah peran masyarakat untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara ini semakin berkurang karena eh, hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari pihak tentara dan polisi. Jadi nggak usah ikut bela negara karena kan itu sudah ada orang yang bertanggung jawab. Jadi mulai muncul sikap individual. Kemudian perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Sifat-sifat masyarakat ini seperti pragmatisme, hedonisme, primitif, dan konsumerisme. Selain itu juga semakin kulturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial ini semakin luntur. Hal ini karena banyaknya perkembangan efek globalisasi itu. Dampak negatif selanjutnya di bidang sosial dan budaya antara lain adalah
Semakin mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media sosial, televisi, ini bisa ditiru oleh masyarakat. Yang kedua adalah semakin memudahnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup seperti individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Demikian video kali ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.